Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk tahun 2025 ya. Kita akan lihat seperti apa karir dan keuangan kamu di tahun ini. Tapi ingat ya, ini nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Begitu juga dengan readingan ini ya, sifatnya juga timeless, namun timelessnya hanya sepanjang tahun 2025 aja. Oke, sekarang kita akan lihat untuk karir kamu dulu di sini. Zodiac, Sun, Moon, Rising, and Venus Aries. Seperti apa karir kamu di 2025 ini? Oke, kita punya Three of Wands. Aku rasa di sini ada perkembangan ya, atau pertumbuhan di karir kamu, atau mungkin kamu punya rencana di sini ya, atau planning gitu ya untuk mengembangkan karir atau bisnis kamu gitu loh. Misalkan kamu punya usaha sendiri gitu atau karir sendiri gitu ya. Ini kayaknya kamu tuh berpikir untuk jangka panjang gitu loh. Bagaimana sih caranya agar bisa berkembang kayak gitu loh. Ada keinginan kamu untuk mengembangkan bisnis kamu atau karir kamu itu gitu di tahun ini. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di antara kamu mungkin ingin bekerja ya di luar kota gitu, pulau atau negara seperti itu. Oke. Dan mungkin tahun ini adalah kesempatan untuk kamu untuk maju gitu ya ke arah impian kamu itu atau harapan kamu itu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat kemudian di sini ada Ace of Swords ya. Oke, aku rasa ada beberapa juga yang masih stuck ya, kayak masih mikir gitu loh, masih mikir ini gimana sih gitu loh. Jadi kayak berkaitan dengan karir ini ada yang mungkin stuck ya, ataupun mungkin ada yang kamunya nggak ada kerjaan ya, kamu masih belum dapat kerjaan gitu, tapi ingin mencari tuh kayak gimana gitu loh. Kamu kayak masih ada sesuatu yang kayaknya masih menahan kamu gitu loh ya, atau kayak kamu tuh masih ragu di sini untuk menuju arah impian kamu itu gitu. Contoh nih, misalkan kamu ingin membuka bisnis usaha sendiri. Nah, ini mungkin kayak masih ada pikiran-pikiran negatif gitu loh. Contoh misalkan kamu takut gagal, takut nggak berhasil, kalaupun kamu jualan takut nggak kejual dan sebagainya, kayak gitu loh. Ya, jadi ini hilangkan ya pikiran-pikiran negatif tentang berkaitan tentang karir atau usaha gitu atau kerjaan gitu. Ya, karena biasanya ini tuh hanya jebakan pikiran aja gitu loh. Jadi kamu harus berpikiran terbuka, berpikiran positif kayak gitu ya. Nggak usah dengerin omongan-omongan orang yang ngejudging ataupun menjatuhkan gitu loh. Ya, kalau misalkan kamu butuh support ya cari orang-orang yang lebih positif lah, yang kayaknya tuh mikirnya juga positif gitu ya, yang bisa support kamu ataupun dukung kamu gitu ya. Jadi kalau kamu dalam posisi stuck nih, kamu harus lihat juga ya pergaulan kamu atau lingkungan kamu gitu seperti apa gitu. Karena di saat kamu stres atau overthinking ataupun kayak nggak bisa melihat segala sesuatunya dengan clear ya, masih ruwet gitu loh pikiran kamu, hanya mikirnya tuh negatif mulu gitu. Nah, itu kan biasanya memang butuh support ya. Butuh orang-orang yang ngasih support gitu untuk lebih motivasi lah, katakanlah seperti itu. Nah, kalau misalkan lingkungan kamu orang-orang yang hanya menjatuhkan mental kamu gitu ya, bikin kamu lebih drop lagi kan. Nah, makanya hindari orang-orang yang tidak punya pemikiran yang terbuka atau lebih positif, atau hanya menjatuhkan kamu saja gitu, bikin kamu malah semakin nggak percaya diri lah, katakanlah seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Kemudian di sini juga aku ngerasa berkaitan dengan keinginan kamu ya. Berkaitan dengan keinginan kamu. Kamu harus clearkan pikiran kamu ya, fokus aja ke satu gitu loh. Mungkin di sini kamu terlalu banyak mikir
Ya, bisa juga di sini ya. Kayak mikirnya tuh udah jauh gitu loh. Nanti begini, kemudian kamu juga inginnya mungkin juga banyak ya, pengen begini, pengen yang begitu. Terus kamu juga mikir yang negatif juga, nanti kalau begini gimana, gini gimana. Makanya kamu harus fokus aja ke satu gitu loh ya, clearkan pikiran kamu gitu, jernihkan pikiran kamu, dan buat pilihan gitu loh. Oke. Kemudian di Two of Cups di sini, aku ngerasa untuk beberapa orang di sini mungkin akan ada sebuah kerjasama ya, dengan seseorang atau partner bisnis bisa juga di sini yang satu frekuensi dengan kamu gitu ya, kayak saling support, saling dukung gitu. Pokoknya kerjasama ya, terjalin dengan baik gitu loh ya, punya tujuan yang sama di sini, punya visi dan misi yang sama di sini. Jadi kayak kerjasama yang bagus gitu loh antara kamu dengan orang ini. Tapi bisa juga ini berkaitan dengan nggak hanya partner kerja ya, tapi bisa juga mungkin lingkungan pekerjaan kamu. Ada yang beberapa di sini mungkin kamu menemukan teman-teman yang cocok buat kamu ya di pekerjaan gitu. Oke. Entah kenapa aku juga ngerasa di sini ya, nggak semua, beberapa aja, karena ini berkaitan dengan pekerjaan ya. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang menurut kayak klub gitu loh dengan kamu, ataupun kayak soulmate gitu loh dengan kamu, gitu. Ya, jadi mungkin ya, kamu dengan seseorang ini tuh akan terjalin hubungan cinta gitu loh. Jadi kamu akan bertemu dengan seseorang, ini berkaitan dengan, walaupun aku bacanya ini berkaitan dengan karir kamu ya, atau pekerjaan kamu. Jadi tapi ini bisa juga ya, yang kamu itu bertemu dengan soulmate ya, ataupun kayak pasangan gitu ya. Tapi saat kamu bekerja gitu loh, saat kamu bekerja atau di tempat kerja gitu loh. Mudah-mudahan paham ya yang ku sampaikan gitu ya. Jadi kamu tuh kayak akan menjalin sebuah relationship ya, entah ini dengan teman kerja kamu, pokoknya berkaitan dengan pekerjaan gitu loh, di lingkungan pekerjaan kamu. Entah nanti justru mungkin dia rekan bisnis, bisa juga, ataupun teman kerja, sesuaikan aja. Kemudian di sini ada Page of Pentacles. Ada perkembangan ya, seperti yang bilang tadi, ada perkembangan di karir, dan juga mungkin ada beberapa yang bakal, kalau nggak dapat pekerjaan di sini akan ada sebuah pekerjaan ya, gitu. Sebuah pekerjaan baru untuk kamu, dan ini kayaknya apa ya, hasilnya tuh udah pasti gitu loh, bisa kamu petik atau bisa kamu nikmati gitu ya. Jadi bisa buat tahan lama gitu loh, atau jangka panjang. Dan untuk beberapa orang di sini kayaknya mulai pekerjaan berkaitan dengan hobi kamu ya. Mungkin kamu kayak suka sesuatu gitu ya, atau kamu punya hobi sesuatu, tapi kamu mulai mengembangkannya, ataupun kayak menjadikan hobi kamu itu sebuah pekerjaan gitu ya. Dari keuangan kita lihat di sini, Aries. Oke, keuangan di sini aku ngerasa akan ada pemulihan ya, pemulihan dari segi keuangan kamu. Jadi kalau keuangan kamu sebelumnya mungkin kurang bagus gitu ya, di sini akan mulai stabil lagi, bagus gitu ya. Harapan kamu tercapai di sini gitu ya. Kemudian di sini ada Page of Swords. Page of Swords. Aku ngerasa ada beberapa di antara kamu juga ada yang kayaknya lagi stres ya di sini. Nggak semua ya, mungkin kayak beberapa aja. Ini kayak kalau di sini keuangannya membaik, tapi di sini ada yang sepertinya kayak stres gitu. Tapi stresnya ini nggak terlalu stres sih, cuman kayak mungkin kamu bingung gitu ya dengan satu keadaan atau situasi.
Tapi ini berkaitan dengan keuangan ya, kayak membutuhkan keuangan kamu gitu loh. Karena di Page of Swords ini juga kamu harus ini ya, kayak tegas gitu loh jadi orang. Gak usah ragu-ragu gitu loh dalam membuat sebuah keputusan yang berkaitan dengan keuangan kamu gitu loh. Ya. Contohnya nih gini. Mungkin ada orang, misalkan ya ada orang ya, entah kerabat kamu atau siapa gitu, orang terdekat kamu, itu pinjam uang sama kamu gitu. Oke. Tapi kamu ragu untuk meminjamkan uang kamu. Ya. Tapi walaupun kamu ragu di sini karena mungkin kamu nanti takut dijudge atau apa gitu ya sama orang tersebut atau orang lain ya. Nah ini jadinya kamu tuh kayak bingung gitu loh, stres, dipinjemin gak ya kayak gitu ya. Kalau nggak dipinjemin nanti orang bilang gini, nah kayak gitu loh. Tapi kalau dipinjemin nanti gimana kalau di satu saat aku butuh sendiri, nah kayak gitu loh. Kan di sini kamu tuh kayak ragu gitu loh. Ini salah satu contoh ya, tapi aku nggak tahu kamu nanti posisinya seperti apa gitu. Nah di sini kamu tuh kayak harus tegas gitu loh, nggak usah ragu-ragu kayak gitu loh ya. Kalau bisa lakuin. Kalau nggak, sekiranya kamu nggak bisa, sekiranya kamu mungkin nanti suatu saat butuh sendiri ya, atau kamu punya kekhawatiran kalau misalkan saat kamu pas butuh dianya belum ngebalikin, atau pas kamu nagih dianya belum ada tapi kamu pas butuh, ini kan jadinya kan kamu sendiri yang kesulitan gitu loh. Nah kalau kamu udah tahu mikir seperti ini ya, lebih baik nggak usah gitu loh, nggak usah dengerin kata orang, omongan orang gitu loh ya. Tapi lebih ke lihat diri sendiri gitu loh, posisi kamu tuh seperti apa, kamu yang tahu gitu loh ya. Kecuali kamu memang lebih gitu loh, punya lebih gitu loh. Karena di Page of Swords ini juga kayak kamu tuh masih dalam keraguan gitu loh ya, atau kayak kamu sendiri masih belum sepenuhnya kayak stabil gitu loh ya, gitu. Maksudnya gini, nggak lebih gitu loh ya. Karena di sini kamu tuh kayak ada keraguan gitu loh, antara minjemin gak ya. Nah diibaratkan tuh kayak gitu kalau misalkan dicontohkan gitu. Tapi ini bisa macam-macam versinya kamu. Yang jelas kamu tuh harus tegas gitu loh, buat keputusan dengan berani. Nah gitu loh. Kemudian di sini ada The Fools. Hati-hati, lagi-lagi di sini hati-hati, karena The Fool ini biasanya seseorang yang ceroboh ya, atau impulsif gitu dalam membelanjakan keuangan. Makanya kamu harus harus ini ya, harus bijak lah gitu loh. Jangan ngikutin senangnya kamu aja gitu, tapi kamu juga harus berpikir baik dan buruknya kayak gitu loh ya. Harus berpikir jangka panjangnya kayak gitu. Seven of Pentacles. Oke. Seven of Pentacles ini tentang evaluasi ya. Makanya tadi aku bilang harus berhati-hati. Di sini keduanya pun sama di Page of Swords ini. Evaluasi lagi keuangan kamu ini gitu loh. Kalau kamu memang benar-benar lebih misalkan, nah itu ya nggak masalah ya kamu minjemin orang gitu. Kalau misalkan kamu sendiri aja nggak cukup atau nggak mencukupi gitu, walaupun kamu mungkin ada sedikit simpanan ya, nantinya kalau misalkan ada kebutuhan mendadak gimana kamunya gitu. Makanya di sini jangan ada perasaan dimana nanti takut orang bilang apa gini, takut digosipin lah begini begitu. Nah jangan seperti itu. Oke, kamu harus benar-benar tegas gitu loh ya. Cerdas, karena Page of Swords ini juga bicara tentang kecerdasan ya. Kita seseorang yang cerdas, seseorang yang tahu menilai gitu. Dan di sini juga ada evaluasi.
evaluasi ulang, evaluasi kembali keuangan kamu, atur kembali keuangan kamu. Dan untuk beberapa orang di sini aku rasa kamu akan panen juga ya, seperti yang bilang tadi di star ini ya. Jadi kayak ada keuangan yang membaik ya. Di sini juga hasil dari kerja keras kamu akan panen di 2025 ini gitu. Oke, untuk beberapa orang masih butuh kesabaran di sini ya. Gitu, masih butuh kesabaran. Tapi akan membaik kok gitu. Oke, akan membaik. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.